Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Denny Asy'ari dalam program Bung Santri, sebuah program obrolan ringan tentang seputar kehidupan. Dan pada kesempatan kali ini merupakan sesi yang ketiga dari tema yang sama, yaitu kreativitas di tengah pandemi, namun dengan narasumber yang berbeda. Dan pada kesempatan kali ini kita menghadirkan beberapa pimpinan atau manajer di unit bisnis yang ada di PT Syarikat Cahaya Media atau Suara Muhammadiyah. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini sudah hadir 3 pimpinan di unit bisnis di bawah PT SM, dan kita akan sapa satu persatu. Yang pertama, Assalamualaikum Mas Aditya Pratama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mas Adit, sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Nah, Mas Adit ini pemirsa SMTV merupakan pimpinan atau manajer di unit penerbitan Suara Muhammadiyah. Kalau Bapak Ibu yang sering menerima atau membeli produk-produk buku dari penerbit Suara Muhammadiyah, beliaulah hulunya dari penerbit Suara Muhammadiyah, dan termasuk produk-produk LKS, buku pelajaran untuk siswa-siswa kita di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Dan yang kedua, kita sapa Assalamualaikum Bu Tri Astuti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bu Tri Astuti. Alhamdulillah sehat. Nah, Bu Tri Astuti ini kepala di unit SM Tour and Travel. Nah, kalau pernah mendengar ada umroh bersama di Suara Muhammadiyah, program-program tur ke luar negeri, nah beliaulah yang memimpin unit bisnis SM Tour and Travel. Dan di masa pandemi ini, salah satu dampak yang cukup dirasakan adalah di unit bisnis ini, dan nanti kita akan kupas bagaimana kemudian unit bisnis ini bisa mengantisipasi badai pandemi ini. Yang ketiga, ini masnya juga yang masih muda, ganteng, Mas Denny Arif. Nah, ini namanya hampir-hampir mirip. Saya manggilnya Mas Arif aja biar nggak salah ya. Siapa? Nah, Mas Denny Arif, gimana kabar, sehat Mas? Alhamdulillah sehat, Pak. Nah, Mas Denny Arif ini bagian di Ekspedisi Muhammadiyah atau unit SM Logistik yang alhamdulillah selama pandemi ini relatif viral ya, relatif cukup mendapatkan tempat di warga perserikatan dengan pembukaan berbagai outlet di daerah-daerah, dan Mas Arif ini kemudian yang membidangi, begitu ya Mas Arif? Iya, Pak. Baik pemirsa SMTV, dalam program Bung Santri kali ini kita akan kupas bagaimana langkah strategi dalam membangun kreativitas di tengah badai dan gelombang pandemi yang belum berhenti hingga saat sekarang. Yang pertama, kita ingin langsung dengan Mas Adit ini. Ya. Mas Adit, kita tahu betul bahwa pandemi ini cukup berat sebenarnya terhadap semua sektor lini kehidupan kita, termasuk di semua lini bisnis kita. Salah satunya penerbitan ya, karena penerbitan di Suara Muhammadiyah juga mengisi kebutuhan-kebutuhan kampus dan sebagainya. Mungkin Mas Adit bisa ceritakan seperti apa efek atau dampak, atau memang jangan-jangan tidak ada dampaknya bagi penerbit Suara Muhammadiyah. Monggo Mas Adit. Terima kasih Pak Denny. Untuk dampak pandemi kepada penerbitan tentu ada, Pak ya. Ada ya. Walaupun memang alhamdulillah ini sangat disyukuri sekali, tidak terlalu banyak. Jadi misalkan penjualannya tahun kemarin dan tahun sekarang alhamdulillah tidak mengalami perubahan yang signifikan. Walaupun memang kita lebih lebih menyaring yang utama, kebijakan yang lebih naskah-naskahnya gitu ya. Yang lebih strategis bagaimana. Dan memang selama pandemi ini kami memang fokus pada penerbitan produk-produk tarjih dulu, yang diutamakan itu, karena memang itu yang lebih dibutuhkan oleh umat. Iya. Nah, kemudian kami juga fokus pada LKS yang alhamdulillah, walaupun tahun kemarin kami sempat khawatir ada dampak tersendiri karena pandemi, karena mengingat sekolah juga diliburkan. Tapi alhamdulillah untuk tahun ini meningkat
Oh, justru lumayan meningkat. banyak. LKS Oh, meningkat. jadi LKS ini buku ini suplemen ya. Betul. Buku suplemen untuk sekolah-sekolah Muhammadiyah ya Mas Adit ya. Dan menjadi andalan kami selama pandemi ini. Hmm. Gitu, untuk LKS meningkat. Berapa persentase peningkatannya Mas Adit selama pandemi ini? Ya mungkin adalah sekitar 5-10%. 5-10% justru meningkat ya. Alhamdulillah. Nah, tapi memang itu karena dibarengi dengan ekspansi penjualan, area penjualan ya. Itu. Oke. Lalu kemudian memang kami selama pandemi ini membatasi sekali penerbitan buku referensi. Iya. Tapi kami menerima seluas-luasnya, membuka peluang Naskah-naskah ya. seluas-luasnya untuk bekerja sama menerbitkan buku dengan sistem publish on demand. Oh iya. Itu nanti pembiayaannya bisa ditanggung sendiri oleh Penulis gitu ya. penulis atau dikerjasamakan dengan penerbit. Nah Dan- itu sebetulnya lebih strategis Iya. dalam pandemi ini. Dan penjualannya tetap bisa lewat penerbit Surah Muhammadiyah gitu ya. Iya. Jadi alhamdulillah walaupun saya sempat dengar cerita bahwa banyak penerbitan juga sulit Iya. selama pandemi ini, terlebih penerbit yang fokusnya adalah buku referensi. Iya. Tapi alhamdulillah kita masih ini. dimudahkan. Oke. Alhamdulillah. Jadi untuk beberapa buku itu justru ada kenaikan ya. Ada kenaikan. Tetapi ada beberapa buku yang strateginya diubah ya. Betul. Ya, artinya ada buku-buku yang prioritas, kemudian ada yang publishing on demand itu ya. Iya, betul. Jadi bagi pemirsa SMTV, bagi kalangan dosen mungkin gitu yang berminat untuk menerbitkan buku, bingung gitu penerbitnya, insya Allah di Suara Muhammadiyah bisa dengan mudah, dan kita pun dengan cara yang sederhana mungkin tentunya Mas Adit ya. Iya, betul. Dan juga ini Mas Adit, penerbitan ini kan punya tantangan sendiri, terutama sekali tidak hanya di faktor pandeminya, tetapi di faktor dunia digitalnya gitu ya. Betul. Nah sekarang banyak buku-buku yang konsepnya sekarang semacam e-book gitu ya, Jadi gimana orang baca buku melalui HP, melalui gadget gitu, laptop atau tablet gitu. Nah Suara Muhammadiyah sudah ada ke sana atau sedang seperti apa yang sedang? dijajaki Pak. Heeh. Memang kami sempat menerima tawaran dari Google Play ya. Ya. Itu untuk bekerja sama dengan mereka. Nah ini naskahnya kebetulan sedang kami siapkan. Sudah siapkan ya. Nah, mudah-mudahan bisa terlaksana dalam tahun ini. Oke. Artinya selain nanti naskah-naskah yang sifat printing gitu ya, juga sedang disiapkan buku dalam versi digital gitu ya. Betul. Oh, kalau yang majalah alhamdulillah kan sudah ya. Ini dalam waktu dekat insyaallah yang buku. Nah, mungkin ini juga Mas Adit, beberapa perguruan tinggi Muhammadiyah kan memang belum banyak atau bisa dikatakan belum ada yang tatap muka ya. Kalaupun ada mungkin terbatas daerahnya ya. Betul. Nah, sementara banyak buku-buku yang selama ini pegangan perguruan tinggi itu kerjasama dengan penerbit. Nah, mungkin ada harapan atau himbauan gitu, ajakan dari penerbit Suara Muhammadiyah untuk PTM-PTM gitu Mas Adit? Ya, sebetulnya pada prinsipnya kami sangat senang menerima dan bekerja sama dengan PTM-PTM untuk menerbitkan buku-buku yang bisa menjadi pegangan bagi mahasiswa. Memang sejauh ini ada banyak PTM ya, khususnya yang memang membeli beberapa produk penting soal kemuhammadiyahan, baik itu yang sifatnya referensi, dalam artian referensi yang dihasilkan oleh Tarjih seperti himpunan putusan Tarjih atau dokumen yang dikeluarkan oleh PP Muhammadiyah seperti Pedoman Hidup Islami, dan juga beberapa buku textbook gitu ya, pegangan penting ya untuk perkuliahan seperti kuliah kemuhammadiyahan karya Profesor Haidar Nasir atau kuliah akhlak, kuliah akidah, dan beberapa buku lainnya karya Profesor Yunahar, Yunahar Ilyas almarhum. Nah, itu sudah banyak ada yang kerjasama ya. Kami membuka seluas-luasnya kepada PTM yang memang berminat mendapatkan produk itu, dan nanti akan kami berikan diskon tersendiri untuk pembelian skala besar. Iya, oke.
Artinya khusus untuk kerjasama dengan PTM ini ada harga yang khusus lah ya, Iya, insya Allah, spesial Pak. gitu ya. Spesial sekali, Pak. Iya. Jadi nggak usah ragu, justru di masa pandemi pemirsa SMTV dan warga perserikatan ataupun warga di perguruan tinggi Muhammadiyah justru untuk membeli produk buku ya di penerbit ini ya harganya sangat bersahabat di saat sekarang gitu. Dan yang terakhir Mas Adit, tadi disebutkan bahwa untuk penerbitan buku lebih diprioritaskan pada produk-produk tarjih gitu. Betul. Nah, apa yang dalam waktu dekat ini yang mungkin spektakuler dari produk dari tarjih yang akan diterbitkan, Mas? Baik, insya Allah dalam tahun ini kami akan usahakan penerbitan Tafsir At-Tanwir. Oh, Tafsir At-Tanwir, alhamdulillah Jilid ya. 1 dan jilid 2. Jilid 2 ya. Jilid 1 itu Al-Fatihah dan Al-Baqarah. Oke, berarti dalam waktu dekat ini pemirsa SMTV akan terbit buku ya yang memang ini ditunggu-tunggu oleh warga perserikatan, yaitu Tafsir At-Tanwir ya, yang sebelumnya sudah terbit edisi 1 ya. Ya, itu Nah, sudah 2017. edisi 1. Oh iya. Udah lama sekali. Betul. Juz 1 ya, juz 1 dan sekarang sedang dipersiapkan juz 2 ya. Dan insya Allah tahun ini akan terbit, akan beredar. Yang Baik. edisi revisinya. Oh, yang direvisinya ya, edisi revisinya karena yang juz 1 itu ada revisi dikit. Dan nanti bagi warga perserikatan, buku ini buku penting, wajib ya sebagai referensi kita dalam kajian keislaman khususnya di bidang tafsir gitu. Baik, terima kasih Mas Adit dan saya beralih ke Bu Tri Astuti nih. Bu Tri Astuti. Nah, ini bisnis yang yang sangat merasakan betul ini dampaknya selama pandemi, karena pandemi mensyaratkan orang tidak boleh, jangankan berpergian gitu ya, keluar rumah aja, apalagi di masa PPKM ini tidak boleh gitu. Dan kampanye-kampanye yang dilakukan pemerintah maupun Muhammadiyah ya work from home gitu ya. Kemudian kita harus banyak aktivitas sekolah kerja di rumah gitu ya. Iya. Jadi yang selama ini kan SM Tour bisnisnya adalah bisnis di sektor tur, wisata umroh ya, tur dan wisata umroh dan sebagainya itu. Nah, seperti apa kondisi sekarang Bu Tri? Apakah betul-betul mati total itu unitnya atau seperti apa? Mungkin bisa cerita Bu Tri. Ya, kalau unitnya masih ya, Masih, tapi cuman kegiatannya yang berhenti total. Kegiatan yang umrohnya ya? Umrohnya. Oh iya. Karena ya itu tadi keluar rumah saja nggak boleh, keluar kota nggak boleh, apalagi keluar negeri. Yeah. Nah, meskipun itu aspek ibadah, tapi ya tetap saja ya nggak boleh. Yeah. Karena dari di Indonesia sendiri dari pihak Kemenak juga belum memberikan izin, mendapatkan izin untuk perjalanan umroh. Itu pun misalnya dibatasi pun agak repot. Dan juga dari kerajaan Saudi sendiri saja juga melarang tidak mengizinkan Indonesia untuk bisa masuk untuk ibadah umroh maupun haji tahun ini juga ada ya. Jadi ya dari kerajaan Arab Saudi sendiri aturannya tidak memperbolehkan, apalagi pihak dari Kemenak Indonesia juga belum ada aturan ataupun syarat. Gitu. Tapi sebelum pandemi saya lihat sudah ada beberapa kali pemberangkatan ya untuk umroh yang lewat SM Tour ini, dan kemudian sudah banyak juga saya lihat yang daftar. Itu gimana kondisinya sekarang? Nah, itu juga kita juga merasa prihatin dan tapi semuanya jamaah. Ini kebetulan kemarin pasca awal pandemi bulan Maret itu kita sudah persiapan pemberangkatan. Sudah persiapannya 75%. Siap berangkat saja. Tapi karena adanya karantina dan lain-lain, sebenarnya bisa itu berangkat. Tapi kan di Indonesia ada karantina, di Arab Saudi sana ada karantina. Jadi biayanya dan waktunya habis karantina. Di sana 9 hari, karantina 14 hari, tambah 14 hari, malah udah melebihi haji ya? Lebih haji itu, lebih sebulan. Akhirnya kita sampaikan kepada jamaah untuk dipending sampai dibuka kembali umroh nasional maupun umroh dunia. Iya. Kalau enggak repotnya nanti jamaah malah
tawaf di gedung karantina. Umrahnya di karantina. Saking lamanya dia karantina kan. Ya takut hafalan tawafnya lupa gitu ya. Iya benar juga ini Mas Adit. Nah kemudian karena ada penghentian aktivitas ini ya untuk program khusus di SM Tour. Nah apa strategi Bu Tri ini di unit ini agar ini tetap hidup aktivitasnya SM Tour ini? Mungkin bisa dijelaskan. Ya seperti sebelumnya ya pihak SM Tour itu menyediakan atribut atau pernak-pernik terkait haji dan umroh. Nah di sini kami ada produk yang kalau pernak-pernik haji dan umroh itu kan bisa dipakai di tanah suci sana. Tapi kalau ya kan nggak bisa juga toh dipakai. Nah kebetulan untuk mengobati rasa rindu di Mekah Madinah sana, kami di Suara Muhammadiyah Tour and Travel ini mempunyai parfum ruangan, parfum tubuh maupun parfum sajadah itu seperti aroma kiswah. Kiswah. Jadi ada dua aroma, itu aroma kiswah dan aroma di Masjid Madinah. Gitu. Kan di dalam Masjid Madinah itu sering ada kayak itu apa namanya itu yang kayak dupa yang asap-asap itu ya. Nah itu wanginya seperti itu. Persis ya. Persis sekali. Jadi kalau pakai parfum itu sudah berasa kita lagi di lingkungan Masjid Nabawi gitu. Iya di Nabawi. Dan kalau pas mungkin pernah pegang kiswah, tangannya mesti bau ini ya, bau aroma. Nah ada yang aroma kiswah ini yang mirip sekali dengan ini ya contohnya ya. Ya contohnya ada di depan itu yang hijau itu yang aroma kiswah. Madinah itu. Ini Madinah ya. Madinah. Ya. Ini fungsinya untuk parfum ruangan. Ruangan yang ini, bukan badan ya. Tidak badan. Kalau yang badan tuh ada ini spray dan yang ini oles. Gitu. Ya. Jadi dengan persis baunya ini ya. Persis baunya. Dan itu bisa di ini ruangan, jadi kayak di dalam masjid itu seger kayak gitu ya, khas itu ya Arab sana. Jadi tetap programnya program yang berbau Arab gitu ya, berbau Arab. Terus ada kurma juga saya lihat ini. Ada kurma, habatus sauda. Ya. Ini produk-produk yang biasa dicari jamaah di seputaran itu ya, toko-toko yang ada di Mekah ataupun Madinah ya. Biasanya itu oleh-oleh itu ya. Tapi jual unta juga enggak? Enggak. Saya kira karena yang berbau Arab jual unta juga di sini enggak ya. Minimal bisa mengobati kerinduan. Kerinduan gitu ya. Cukup aromanya saja langsung nanti pikiran kita langsung seperti sudah di sana. Iya. Jadi enggak lupa ya. Iya, enggak lupa. Besok jual nasi biryani Putri. Iya. Ada juga itu nasi biryani terus tapi ini versi yang sudah kering bersama bumbu itu. Sudah ada juga ya. Ada. Yang instan. Biryani kebuli instan. Yang model ini frozen enggak? Kalau yang frozen belum. Belum ya. Nah, itu dagingnya unta nanti kalau frozen harus disarankan daging unta. Dagingnya mulai sendiri. Iya. Baik Putri. Jadi para pemirsa SMTV ya, SM Tour ini yang walaupun aktivitas utamanya ya untuk umroh itu kita terhenti karena faktor kebijakan dari dunia lah gitu, tetapi aktivitas yang lain itu masih berjalan ya, terutama sekali menyediakan produk-produk sebagai pelepas atau pengganti kerinduan kita dengan tanah suci. Nah tadi disebutkan ada parfum dengan berbagai rasa ya, aroma ya. Ada yang aroma Madinah maupun aroma Mekah gitu, dan termasuk itu ada kurma ya, ada madu, habatus sauda gitu. Yang nggak ada cuma satu katanya tadi, unta. Unta yang belum ada gitu. Untuk makanan insya Allah sudah ada, dan ini sebagai strategi gitu Bu Tri ya, untuk mengisi aktivitas di masa pandemi ini. Dan mungkin yang terakhir, untuk harapan apa sepertinya Bu Tri kepada pemerintah lah agar ya kegiatan umroh ini walaupun tidak hanya kita ya, hampir semua lembaga atau perusahaan-perusahaan yang di bidang umroh ini berhenti itu. Mungkin ada harapannya apa? Ya harapannya ini kan meskipun pandemi tapi kalau kita melihat live TV itu live kegiatan
tawaf di Tawaf, Mekah Mekah. sana itu masih tetap berlangsung. Nah, itu sepertinya ini ada beberapa negara yang diperbolehkan untuk mengikuti umroh tersebut. Iya. Cuman kenapa Indonesia yang ndak diperbolehkan sampai untuk sekarang bisa gitu ya. masuk meskipun jamaah dibatasi. Iya. Nah, ini pemerintah Indonesia sekiranya bisa memfasilitasi atau menjembatani terkait animo masyarakat Indonesia untuk bisa berumroh seperti negara-negara yang lain yang diperbolehkan umroh walaupun terbatas. Terbatas. Oke, terima kasih Bu Tri. Dan kemudian ke Mas Arief nih, kita sekarang Mas Arief. Mas Arief seperti yang tadi kami sampaikan, beliau mengelola di ekspedisinya Muhammadiyah atau yang kita kenal dengan SM Logistik atau Suara Muhammadiyah Logistik. Nah, untuk masa pandemi ini Mas Arief ya, kita sudah hampir 1,5 tahun lebih ini. Iya. Sejak Maret 2020 pandemi ini. Nah, ekspedisi ini kalau tidak salah ya di 2020 juga itu diawali. Nah, bagaimana perkembangannya? Apakah ikut nasib yang sama seperti SM Tour atau seperti apa Mas Arief? Iya, terima kasih Pak Denny. Iya. SM Logistik itu kan dari 2020 kemarin Pak. Iya. Nah, itu memang perkembangannya sebelum pandemi, berarti awal pandemi itu memang lumayan cukup tinggi pembukaan counternya. Nah, di berjalannya sampai 2021 ini tentang ada PPKM dan ada gelombang kedua lah istilahnya di pandemi ini, malahan untuk pembukaan counter dan animo masyarakat untuk berbisnis di ekspedisi malah lebih tinggi lagi Pak. Data terakhir saya tadi lihat sih Pak, kan juga ada ngecek gitu saya. Tadi itu sekitar 150-an. 150 total. 150 ya. 150 counter yang tersebar di seluruh Indonesia ya? gitu. Itu selama pandemi malah ya. Selama pandemi ini. Iya. Karena kan memang ekspedisi sendiri kan untuk jangka panjang gitu Pak. Kalau saya lihat itu karena kebutuhan pengiriman barang, ada sekarang kan ada online juga kan Pak. Pastinya juga pengiriman lewat ekspedisi begitu. Nah, jadi masyarakat mungkin juga berpikirnya ke depan bisa maju gitu dari bisnis ekspedisi ini sendiri gitu Pak. Dan ini sudah ada di seluruh Indonesia ya Mas? Sudah Pak. Sudah mewakili semua provinsi lah ya. Dari Sumatera, Jawa, Masuk timur ya. Timur Papua juga sudah ada. Papua itu baru satu Pak. Oh baru satu ada ya? Baru satu kemarin bulan awal tahun ini sepertinya yang baru membuka gitu. Iya. Kalau boleh tahu gitu Mas Arief ya, karena memang bisnis ini kan bisnis yang sangat sensi nih, menarik gitu loh. Iya. Jadi seksi Mas, saya bukan sensi, seksi ya, yang menarik gitu untuk dilihat oleh warga gitu. Ini secara sederhana itu gimana teknisnya kalau ada warga yang ingin buka bisnis ini gitu Mas Arief? Ya terkait biayanya berapa, nanti prosesnya seperti apa, bisa dijelaskan ke pemirsa SMTV Mas? Iya, kalau ini kan memang dari SM Logistik itu sendiri kan baru memang membuka sayap gitu di seluruh Indonesia untuk membuka jaringan atau agen keagenan gitu Pak. Nah, dari pusat sendiri itu kan ada kriteria yang pas untuk menjadi agen atau mitra gitu. Itu sendiri dari area bisa dilalui oleh kendaraan baik roda 4 dan roda 2. Karena memang nanti untuk kebutuhan pick up gitu Pak. Untuk kebutuhan pick up dari rekanan SM Logistik dari kurirnya. Kemudian nanti untuk saat ini ada pendaftaran juga, biaya pendaftaran itu senilai 1.500.000. 1.500.000 ya, itu 1.500.000 sudah bisa buka outlet ini. Iya, sudah bisa operasional. Sudah bisa operasional ya. Mengirimkan barang gitu sih. Dan itu 1,5 itu sudah dapat sistemnya, ada pelatihannya juga. Iya, itu pasti Pak, pasti dapat. Ya? Ada pelatihan, ada sistem, ada
kaos ya. Dan alat-alat operasional yang nanti kami kirimkan ya. Sesuai dengan skema kemitraan kami gitu. Nah, sekarang juga kita tambahi merchandise, Pak. Oh, tambah lagi ya. Jadi kalau ada yang mau membuka nanti satu paket itu ada merchandise-nya juga. Iya. Artinya 1,5 juta itu selain nanti dapat sistem pelatihan, kemudian ada paket-paket tambahannya termasuk merchandise tadi gitu. Jadi ya termasuk mudah dan murah gitu ya. Iya, Pak. Kalau kita membandingkan untuk membuka outlet atau ekspedisi menggunakan jasa yang pihak lain ya. Kalau untuk harganya sendiri relatif murah atau gimana, Mas? Harga ekspedisinya, pengirimannya. Misalnya saya ngirim dari Jogja ke Sumatera Barat gitu. Tarifnya ya. Ya memang kalau lebih murah. Kalau tarifnya bersaing sih, Pak. Bersaing ya. Kemarin kalau Sumatera itu kisaran 30-an sih. Oh, 30-an. Satu kan kita menghitungnya jarak dan kiloan. Gitu. Berarti ya kita untuk tarif masih bisa bersaing, berkompetisi lebih murah dengan jasa ekspedisi lainnya gitu. Dan dari sini juga Mas Adit ini juga ngirim terus, Pak. Oh iya. Ke SM Logistik ini dari penerbitan. Jadi memang alhamdulillah selama pandemi ini, Pak, Zoom itu kan booming. Jadi alhamdulillah kemarin kami sering mengadakan bedah buku secara online dengan berbagai pihak. Nah, itu untuk pembeliannya nanti bisa kontak. Nah, jadi pengirimannya lewat SM Logistik. Keuntungan bisa sinergi lah. Iya. Jadi mungkin sedikit Pak udah tahu tentang tarifnya dari Jogja. Sering ngirim. Sering ngirim Jakarta, Jawa Timuran gitu. Kalimantan, iya. Artinya di tengah pandemi ini memang ada yang berdampak walaupun tidak besar gitu ya, tapi justru ada yang tumbuh juga ya. Salah satunya itu bisnis di ekspedisi atau SM Logistik. Mungkin yang terakhir, Mas Arief, untuk target ke depan Mas Arief apa, Mas Arief? Atau jumlah outletnya ingin bertambah berapa atau gimana, Mas Arief? Iya, untuk ke depan kemarin sudah ada launching sih, Pak. Ada launching 101 outlet. Oh, serentak gitu ya? Iya, yang kemarin di awal tahun. Nah, di tahun ini dan mungkin ke depannya lagi kami dan tim akan mengembangkan outlet yang pastinya akan disebar di seluruh Indonesia. Menjadi 1001 outlet. Kemarin 101, besok 1001. Oke, siap. Dan mudah-mudahan memang dari segi promosi dan lain-lainnya memang kami akan bencarkan ya. Iya. Oke, baik pemirsa SMTV. Jadi ini bisnis atau peluang yang strategis sebenarnya di tengah pandemi ini. Inilah bagian dari kreativitas kita ya, salah satunya membuka bisnis ekspedisi ini. Dan tentu tidak terlalu berbiaya tinggi gitu ya, cukup 1,5 juta gitu sudah mendapatkan perangkat, sistem dan semua kebutuhan ya. Artinya bisnisnya bisa langsung on gitu ya, langsung jalan gitu. Dan ini bisa nanti para pemirsa SMTV, warga persyarikatan berkomunikasi nanti dengan Suara Muhammadiyah. Dan mungkin sebagai penutup ya, saya minta mungkin sebagai closing statement lah ya, kira-kira apa sih poin ya, kreativitas di tengah pandemi itu seperti apa ya? Ya tidak perlu panjang ya, singkat saja apa yang bisa disampaikan ke pemirsa SMTV ya, berkreasi, berinovasi di tengah pandemi itu seperti apa dalam pandang Mas Adit? Monggo Mas Adit. Ya, jadi menurut saya yang paling penting adalah penyesuaian strategi ya, karena memang ini kondisi abnormal ya. Jadi memang perlu usaha lebih untuk penyesuaian strategi dan memang kadang kita ndak bisa terlalu meninggikan harapan seperti tahun-tahun yang sebelumnya, cuman yang jelas itu pasti ada jalan. Ada jalan, oke. Pasti ada jalan. Baik, Bu Tri, mungkin ada yang disampaikan?
berkreasi seperti apa? Memang misalnya masa pandemi ini misalnya bisnis seperti ini tidak jalan. Nah, mungkin bisa mengikuti apa yang diinginkan warga saat pandemi ini. Nah, bisnis itulah yang kita ikuti. Ya, mungkin misalnya itu bukan bisnis kita, tapi kita bisa. Nah, kenapa tidak ada salahnya kita mengambil bisnis itu? Karena itu adalah peluang. Mungkin peluang pandemi dan peluang saat kondisi normal itu juga beda. Ya. Baik, Bu Tri. Mungkin Mas Arif kita sampaikan. Iya. Memang dalam kondisi pandemi ini semuanya serba sulit ya Pak, dalam ekonomi dan lain sebagainya. Mungkin kalau saya sendiri untuk terus bergerak dan juga melihat peluang tadi Pak, peluang tadi yang dimana kalau kita bisa ambil peluang itu kita ambil begitu sih Pak. Baik, terima kasih Mas Arif, Mas Adit, Bu Tri, pemirsa SMTV. Sampai kita di ujung acara dalam program Bung Santri ini yang sudah kita tuntaskan selama 3 edisi atau 3 sesi, ya, sesi pertama, sesi kedua, dan ini sesi yang ketiga. Dan poin kita dalam tema kreativitas di tengah pandemi ini, sebagaimana yang disampaikan oleh para narasumber kita, bahwa pandemi adalah kondisi abnormal yang bukan baik-baik saja, yang bukan seperti kondisi kondisi sebelumnya. Maka di tengah kondisi yang seperti ini, kreativitas, inovasi sangat dibutuhkan, terutama di dalam sektor bisnis. Orang bijak sering mengatakan bertahan adalah model terburuk di dalam pertandingan. Bertahan adalah cara terburuk di dalam pertempuran. Maka jika bisnis kita di tengah pandemi ini tidak bisa jalan, maka pilihannya lakukan strategi untuk mengubah bisnis modelnya, mencari peluang-peluang baru untuk menemukan hasil yang lebih baik. Barangkali demikian, semoga ada manfaatnya untuk kita semua, dan sampai bertemu lagi dalam program Bung Santri pada edisi selanjutnya dengan tema-tema yang tidak kalah menariknya dengan tema sekarang. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.